Fashur
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua telah dimudahkan oleh Allah langkah kita untuk tetap istiqomah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bawah bimbingan murabbina kita, yaitu Abuya. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga, sahabat, tabi'in, ulama salaf dan khalaf sampai kepada ulama warasatul anbiya yang sekarang kita yakin dan hakun yakin berada di bawah bimbingan murabbina kita, yaitu Abuya. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita untuk selalu ikut tunduk dan patuh di bawah pituah daripada murabbina kita, yaitu Abuya. Pada malam ini kita adalah acara penutupan pengajian. Yang acara pada malam ini yaitu kata-kata nasihat dan pembacaan makalah daripada wali nangro kita. Kemudian nanti diteruskan dengan zikir. Baiklah, untuk lebih menghemat waktu, marilah sama-sama kita dengarkan nasihat dan pembacaan dan syarahan makalah daripada wali nangro kita. Pada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur sama-sama kita serahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam yang berbahagia ini kita dihimpun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang mulia ini, yang sama-sama kita cintai, hanya untuk kita mendekatkan diri kepadanya, sekaligus kita menutup pengajian untuk sementara dan kita menghadapi bulan suci Ramadan. Selanjutnya pada bulan suci Ramadan nanti tetap akan kita adakan kegiatan-kegiatan, baik salat tarawih berjamaah maupun tadarus Al-Quran. Salawat dan salam marilah kita curahkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabatnya, seluruh ulama pewarisnya. Insyaallah kita semua mendapat syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan, kita cintai ayah rohani kita, Abuya, serta keluarga. Kita doakan beliau dipanjangkan umur, disehatkan badannya, dimudahkan perjuangannya,
dan kita pengikutnya istiqamah mengikuti jalannya, amin ya rabbal alamin. Dan kita muliakan para dewan guru, tungku-tungku, orang tua kita, saudara Nazir dan abang-abang, para pengurus MPDT, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang kami cintai. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan kita semua untuk menghidupkan MPDT, dan juga doa-doa dari saudara sekalian yang belum lama ini kita telah melakukan Isra Miraj di Pau dan Suak, juga mengunjungi beberapa daerah sampai ke Singkil. Semua saudara-saudara kita yang pulang, alhamdulillah sudah selamat kembali ke Jakarta. Kami yang pulang mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas doa dan perhatian. Selanjutnya, atas nama pengurus, para dewan guru, kami memohon maaf kepada seluruh jamaah, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak, atas kekeliruan, kejanggalan, kesalahan, baik ucapan maupun perbuatan yang kami lakukan selama ini, di mana kami adalah manusia yang biasa, yang tak luput dari kesalahan dan kekurangan. Tentu banyak kata-kata yang menyakitkan atau perintah yang tidak sesuai kami lakukan, atau perbuatan juga tidak sesuai dalam pandangan saudara-saudara. Kami mohon diperbanyak maaf. Kira-kira sudah dimaafkan? Alhamdulillah. Begitupun kalaupun ada saudara melakukan kesalahan, insya Allah saudara tidak melakukan kesalahan, kami telah lebih dulu memaafkan. Karena yang banyak melakukan kesalahan itu adalah yang banyak bicara. Di sini kami yang banyak bicara, kami yang banyak melakukan, tentu kami yang banyak melakukan kesalahan. Saya dan dewan guru bukanlah lebih baik daripada saudara-saudara semua. Bisa saja kami yang mengatakan itu lebih jelek daripada saudara yang mendengar. Kadang kami mengatakan harus sabar, kadang kami mengatakan harus ikhlas, kadang kami mengatakan harus berakhlak, sementara kami belum mendapatkan buah dari sabar, buah dari akhlak, buah dari keikhlasan itu. Jadi makanya di sini kita adalah sama-sama melatih, sama-sama berkemauan agar kita melihat kekurangan diri masing-masing, agar kita melihat diri kita sendiri, agar kita melihat ketiadaan kita sendiri, bukan kita menyaksikan kekurangan orang lain, dosa-dosa orang lain, kesalahan-kesalahan orang lain, ataupun ketiadaan orang lain.
Tapi di sini kita sama-sama melatih diri sama anggota pengkajian Tauhid Tasawuf ataupun jemaah Ratib Seribe agar senantiasa kita sama-sama untuk saling mengingatkan, saling menutupi, saling menasehati, agar ibadah kita baik dahulu maupun sekarang ataupun yang akan datang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan batin kita ini terus berjalan, terus dekat kepada Allah. Tentu lewat bimbingan seorang guru mursyid yang kamil. Mursyid kamil ini pun bukanlah beliau tidak melakukan kesalahan, bukan beliau tidak melakukan kesilapan. Jangan nanti kita menuntut bahwa mursyid kamil itu benar-benar sempurna zahirnya dan batinnya. Tidak dapat kita seorang guru apabila kita menuntut seorang mursyid sesuai dengan kemauan kita. Sampai kapanpun kita tidak akan mendapatkan seorang guru. Tidak ada mursyid yang kamil itu yang tidak melakukan kesalahan. Karena mursyid yang kamil itu bukan malaikat. Mursyid yang kamil itu juga bukan nabi, bukan rasul. Tapi mereka melakukan kesalahan itu dijadikan pelajaran. Senantiasa dia terus bertobat kepada Allah sehingga kewaliannya bertambah-tambah. Dia terus dekat kepada Allah, derajatnya semakin tinggi. Sementara kita yang menyangkakan yang tidak baik malahan menjadi syaitan. Na'udzubillah. Jadi apa yang dilakukan kesalahan dalam pandangan zahir pada seorang mursyid itu jangan kita jadikan sebagai pedoman. Yang penting bagi kita sebagai murid, apabila kita mendapatkan seorang guru, tumbuh di dalam batin kita kesadaran untuk sama-sama kita berjalan kepada Allah. Tumbuh kesadaran ketentraman di hati kita apabila kita dekat dengannya. Teringat kita akan dosa-dosa, terasa selamat hati kita, kita pegang, insya Allah kita selamat. Jangan dilihat, jangan ditanyakan kenapa dan mengapa. Sering saya katakan di sini, kita sebagai murid hanya mengikuti jalannya. Ikuti apa-apa yang dilakukan yang baik-baik, istiqamah amalnya. Kemudian ikuti cara ibadahnya, ikuti sabarnya, dan harus patuh kepada perintah. Patuh kepada perintahnya, apa-apa yang diperintah kita lakukan. Jangan kita tanyakan mengapa diperintahkan saya begini, sementara sebulan tidak. Atau kenapa dilakukan oleh mursyid itu begini, seharusnya begini. Itu bukan seorang murid. Jadi murid tarekat itu senantiasa tidak ada pertanyaan di dalam batinnya untuk gurunya. Karena apa yang dilakukan oleh gurunya itu merupakan walidat, sementara kita berpikir dengan akal dan nafsu. Makanya kita tidak sampai-sampai kepada Allah. Jadi jalan untuk kita sampai kepada Allah tetap dengan guru, tetap dengan mursyid. Sekalipun kita taat beribadah, salat tahajud istiqamah, baca Quran istiqamah, ilmu tinggi, tapi belum tentu hati kita ini tidak gersang. Kadang bertambah taat kita,
bertambah pengaruh kita, dada kita bertambah gersang. Karena nafsu tidak terbimbing. Jadi ilmu dan amal itu tidak mampu membimbing nafsu. Karena nafsu itu dibimbing oleh seorang mursyid yang telah menjalani, bukan dengan ilmu dan amal. Di saudara-saudara sekalian, nanti di bulan Ramadan, bagi yang tidak pulang suluk, marilah sama-sama kita hidupkan tempat ini. Di sini ada buka puasa bersama, ada tarawih bersama, kemudian ada tadarus bersama. Bagi yang ikut tadarus, setelah jam 12, speaker luarnya jangan dipakai, pakai yang kecil saja, karena terganggu nanti tetangga. Dan kita benar-benar melakukan kegiatan sesuai dengan apa yang kita pelajari di MPDT. Begitu juga yang pulang suluk, jangan pulang orang, pulang kita. Jadi adab-adab suluk itu harus sedikit-sedikit kita latih. Bagaimana agar setiap nafas kita selalu ingat kepada Allah. Bagaimana kita di dalam suluk mengurangi kalam, mengurangi bicara. Bagaimana di dalam suluk agar tidak banyak melengong, memandang. Agar ketika kita berjalan, mata kita melihat ujung kaki kita. Jadi adab-adab suluk itu harus kita pelihara. Kemauan hati, keinginan hati. Jangan ketika suluk terlalu banyak yang kita ingat. Ketika suluk, kita melatih diri untuk senantiasa mengingat Allah. Jadi ini di hadapan kita sudah ada makalah, sama-sama kita baca. Tingkatan dari pengamal ajaran tauhid tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Tingkatan dari pengamal ajaran tauhid tasawuf ada 4 tingkatan. Yang pertama ahlul bidayah. Jadi ahlul bidayah ini pemula, orang baru-baru mulai. Ilmu sedikit sudah dapat, pemahaman tentang dia berjalan sedikit sudah dapat, baru mengetahui teori-teori. Yaitu pemula untuk mendapatkan Allah atau bermakrifat. Mananya mengenal Allah. Dia dapat memperbaiki nafsu dengan jalan bertobat. Nah, jadi orang pemula ini baru dapat diperbaiki nafsu dengan jalan bertobat. Kita sudah sering belajar tentang tobat. Jadi bukan hanya kita menyesali atas dosa-dosa yang kita lakukan, atau bercita-cita tidak mengulangi dosa yang kita lakukan, namun harus kita melihat atas kejelekan nafsu kita, dan mensyukuri nikmat.
Nikmat ini begitu banyak. Baik nikmat yang ada di dalam diri maupun di luar diri. Matanya kita tidak sanggup untuk mensyukuri. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat akal fikir yang cerdas, nikmat kesempurnaan bentuk tubuh kita. Ditambah lagi rizki yang banyak, istri yang cantik, anak yang sehat. Kita tidak sanggup menghitung nikmat Allah. Jadi jalan bersyukur bagi orang pemula ini tentu membiasakan melakukan perintah Allah dan berusaha menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Bukan bersyukur ketika dapat rezeki 50 juta kita sedekahkan ke MPDT 1 juta, itu sudah dikatakan bersyukur. Itu iya juga. Tapi kalau kita tidak sembahyang, yang kita sumbangkan itu sia-sia. Kalau kita tidak puasa, tidak mau berkasih sayang, kita dapatkan barang yang kita punya dengan hasil mendengki, itu juga sia-sia. Dan menjaga hari-hari atau waktu-waktu jangan sia-sia. Jadi hari-hari kita, jam-jam, menit-menit sesuai dengan ajaran tauhid tasawuf, kita harus banyak waktu-waktu, hari-hari yang beruntung timbang hari-hari yang rugi. Kita selalu melihat jam-jam, menit kita. Banyak kita mengingat Allah, apa banyak kita mengingat dunia. Itu harus kita bermuhasabah, menghitung-hitung waktu kita. Ketika 1 jam, 2 jam ternyata banyak kelalaian, lupa kita akan Allah. Di situ kita cepat-cepat kembali beristighfar, kita kembali bertobat kepada Allah. Jadi tobat itu bukan sekali, tobat itu senantiasa berkali-kali. Karena kita sadari semua kita ini adalah orang yang lalai. Belum takut kita kepada Allah. Hanya ketemu dengan teman baik kita saja, kita bisa lupa kepada Allah. Hanya ketemu dengan bos di kantor, itu kita bisa lupa kepada Allah. Padahal kita dan bos juga pekerjaan yang diberikan itu pemberian Allah. Kita lalai. Lalu ketika kita ditumbuhkan kesadaran 1 jam berikut setelah berpisah, kita istighfar, kita bertobat lagi pada Allah, mohon ampun, kita berhajat lagi pada Allah agar jam berikutnya kita tidak lupa kepada Allah. Itu orang tarekat. Yang senantiasa melatih nafsunya untuk berjalan kepada Allah. Jadi agar hidupnya jangan sia-sia. Dia beribadah dan zuhud. Dia selalu beribadah sesuai dengan syarat dan rukun yang telah kita pelajari setiap malam Rabu. Dan zuhud harus kita putuskan sangkutan hati kita kepada selain Allah.
Jadi orang zuhud itu bukan orang yang membuang harta bendanya. Orang zuhud itu tidak harus dia miskin, tidak harus dia berpakaian compang-camping. Jadi ada orang yang mencari syekh, mencari guru, membawa bekal orang miskin ini. Cari guru, kemudian ditunjukilah seorang guru. Dia bawa tongkat, kemudian dia sandang tongkat, membawa bekal seadanya. Lalu dia mencari syekh, ditunjukilah seorang syekh. Kemudian datang beliau ke rumah syekh. Ketika masuk pintu gerbang, dilihatlah gerbangnya besar sekali, dibuka oleh siapa? Itu bukan gerbang di condet, gede. Jadi ini syekh beneran. Lalu dilihat rumahnya, juga kayak istana. Berjalan dari gerbang pagar ke depan rumahnya itu sangat jauh. Kemudian dia masuk, dia malu-malu. Ini benar syekh apa tidak? Bisa kaya sekali, megah sekali. Lalu bekalnya tadi ditaruh di belakang pintu rumah syekh. Kemudian diketuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Dilihat syekh itu lagi duduk di kursi yang sangat mewah. Dan lalu dia bertanya, jadi ya syekh, sebesar ini rumah, sebesar ini perkarangan, semewah ini isi rumah, bagaimana cara Anda untuk bisa selalu mengingat Allah? Jadi apa dijawab syekh? Tidak ada nilainya bagi saya rumah besar, perkarangan luas, kemewahan isi rumah, ketimbang harta yang Anda bawa, yang Anda taruh di belakang pintu. Kaget dia, kok syekh itu tahu saya membawa barang, padahal saya belum. Dia tidak melihat. Jadi dia miskin tapi tersangkut hatinya kepada bungkusan kecil. Ini syekh ini kaya, tapi dia tidak tersangkut hatinya kepada harta dan kemewahan. Jadi orang zuhud itu tidak harus miskin. Yang penting jangan tersangkut hati kepada pemberian Allah. Tidak ada nilainya, termasuk kemuliaan dirinya. Dia tidak memandang ada kemuliaan pada diri, senantiasa dia merasa hina di hadapan Allah. Jadi orang zuhud itu orang yang tidak cenderung hatinya kepada selain Allah. Kalau kita selalu mengingat selain Allah. Jadi ditarekat itu dilatih dan dapat berakhlak yang mulia. Jadi akhlak mulia ini bukan dibuat-buat, bukan kita berbaik-baik. Karena akhlak mulia ini adalah pemberian Allah. Akhlak mulia itu adalah nur kenabian yang dilimpahkan kepada pewarisnya. Jadi makanya di dalam pandangan tarekat, akhlak itu limpahan. Akhlak itu bukan ilmu, bukan pelajaran, bukan ajaran, tapi akhlak mulia itu adalah limpahan dari seorang murabi. Mulai dari Rasulullah melimpahkan kepada sahabat dan kepada ulama penerusnya.
Banyak orang yang mengajarkan tentang akhlak, tapi dia tidak mampu berakhlak. Sedikit saja dihina orang, dia sudah tidak sabar. Sedikit saja direndahkan orang, dia sudah memberontak. Apakah dia tidak tahu kesabaran? Apakah dia tidak tahu keikhlasan? Apakah dia tidak tahu untuk merendah? Tahu. Malah bicara tentang ridha, malah merasa zuhud lagi. Di mana terlihat kita berakhlak? Nah, ketika kita terjun ke masyarakat atau menemui istri-istri kita yang banyak tuntutan, Jadi orang-orang PDT ini katanya banyak cobaan sekarang. Istri tidak tidak mengizinkan dia pergi mengaji terus. Jadi setelah pulang dari sini, tadi sudah saya katakan sama ibu-ibu, pulang dari sini ibu-ibu minta maaf kepada suami. Suami juga minta maaf kepada istri. Jangan melihat selalu kesalahan istri. Padahal kadang-kadang kita yang banyak kesalahan kepada istri. Cuman karena kita merasa surga di bawah telapak kaki suami, kita sewenang-wenang kepada istri. Tidak boleh. Jadi kita nanti sama-sama bermaaf-maafan sama istri. Pulang, laki minta maaf ke istri, istri minta maaf pada suami. Ntar lagi kita bulan Ramadan. Jadi saya katakan tadi sama ibu-ibu, jangan gara-gara guloi juak nak do tapuang di sapaan. Jadi so pagi lah ada guloi juak nak do pada puang. Indak do kami dah buat undang-undang. Karena tapuang di sapaan ke patang. Ya kan? Jadi dari ko cuma ada tapuang guloi juak nak do. Di sapaan tapuang. So pagi dapat guloi juak lah nak do pada puang. Akhirnya 2 hari nak do undang-undang. Jadi kita harus bersabar. Kemudian bersuhbah atau berteman yang baik, baik dengan Allah maupun hamba-hamba Allah. Nah, jadi bagaimana pula cara berteman dengan Allah? Tentu kita berteman dengan orang yang sudah bersama Allah. Di lisannya selalu mengatakan Allah, selalu mengatakan Rasul. Bila kita sudah bertarekat, sudah suluk, sudah bertawajuh, teman kita masih banyak orang-orang yang liar, sementara iman kita belum kuat, cahaya rohani kita masih lemah, kita akan terpengaruh dengan cahaya di luar. Bukan tidak boleh berteman. Kita berteman dengan siapa saja. Senantiasa kita memandang orang itu lebih mulia daripada kita. Tapi jangan larut kita menghabiskan waktu, umur kita dengan kelalaian yang ada di luar. Karena untuk menuju surga itu susah, menuju neraka itu mudah. Untuk membersihkan nafsu itu susah, bukan mudah. Tidak bisa kita rasakan orang bola bersih, orang bola berakhlak, orang bola baik, orang bola saleh, bertambah terhijab kita dengan Allah, dengan rasakan kita ada. Karena semuanya itu pemberian Allah yang memberikan.
Cuma pada awal, pada syariat harus kita yang berkemauan. Nah, pada syariat baik dan buruk datang dari kita. Kita yang melakukan. Baik kita yang melakukan, buruk kita yang melakukan. Pada tarekat baik datang dari Allah, buruk dari kita. Pada hakikat baik dan buruk dari Allah. Pada marifat tidak ada baik, tidak ada buruk. Kita tidak ada. Jadi kita harus sering berteman dengan hamba-hamba Allah yang membawa kita untuk dekat kepada Allah. Untuk kita mencintai Allah, mencintai Rasul. Kita harus selalu berada di dalam majelis zikir agar kita dapat mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Yang kedua, ahlus suluk. Orang yang dapat memperjalankan qasad atau kemauan atau azam dan himmah. Jadi azam ini tekad yang bulat, sama dengan qasad yang kuat, atau kemauan, himmah, kemauan yang kuat untuk hadir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa dia merasa berada di hadapan Allah. Jadi tawajuh itu menghadapkan kemauan kita, hati kita berada di hadapan Allah. Jadi tawajuh itu kita hadapkan hati kita di hadapan Allah. Jadi senantiasa hati kita selalu bertawajuh, selalu berada di hadapan Allah. Terlihat cahaya-cahaya kebagusan, kehebatan Allah. Jadi terlihat cahaya-cahaya kebagusan. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah lemah lembut kepada hambanya, intinya sifat hilim, yang melihat kebodohan dan kekurangan kita, yang melihat mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita, menerima taubat hambanya yang mau bertaubat. Jadi itu adalah sifat-sifat kebagusan Allah. Tapi jangan karena ada sifat kebagusan awak tu bertambah-tambah jadi. Oh itu dia mau bertobat, nanti saja saya bertobat setelah tua. Kalau sampai kok ini kami menanti lah banyak yang kaki daripada yang sehat. Ya, labiah makan kambing yang dikit pinggang dikajian. Ya, lutui. Banyak berjalan lita padoi balu 50 balu 5 lah banyak. Apa yang kita tunggu? Jadi waktu terus berjalan. Kapan kita menyesal? Setelah mati. Kemana umur? Kemana waktu? Kesempatan yang diberikan Allah kita pergunakan. Dan juga terlihat cahaya kehebatan Allah, keperkasaan Allah, kekuasaan Allah atas diri kita dan alam semesta. Allah mampu sekejap mata
Sekarang kita sehat, nanti pulang ke rumah kita sakit. Sekarang kita hidup, nanti pulang ke rumah kita mati. Allah mampu, bukan mampu lagi, sangat mampu. Maha kuasa Allah atas kita dan alam semesta. Siapa sangka tsunami seberdahsyat itu di Aceh, yang meluluh lantakkan seluruh gedung perkantoran, rumah-rumah mewah, rumah sakit. Tapi apakah itu membekas di hati kita? Terserah pada kita masing-masing untuk mengingat. Yang dapat memutuskan sangkutan hati kepada selain Allah. Jadi karena terlihat kebagusan Allah, terlihat keperkasaan Allah, itu dapat memutuskan sangkutan hati kepada selain Allah. Karena apa yang kita punya terlihat itu pemberian. Dan kita juga tidak ada daya upaya untuk menentukan sesuatu akan begini, akan begini. Kita boleh berharap misalnya untuk tahun depan akan begini, akan begini. Tapi itu belum tentu terjadi. Kayaknya jangan terlalu banyak berangan-angan. Jalani saja kehidupan itu seperti air mengalir. Terutama dalam beribadah juga bermuamalah. Nah, jadi dalam beribadah, kita beribadah secara zahir, kita lakukan salat, puasa, zakat, haji, berkasih sayang dan lain sebagainya. Dan bermuamalah. Senantiasa hati kita itu berjalan kepada Allah, dan kita dapat mencintai Allah. Terlihat cahaya keberadaan Allah dalam hati kita. Tidak ada perbuatan kita itu yang memberi bekas, tapi yang memberi bekas itu semuanya perbuatan Allah. Bisa kita berjalan, bisa kita bergerak, itu karena digerakkan oleh Allah. Hidup kita sekarang juga dihidupkan oleh Allah. Dan kita akan kembali. Apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, semuanya kebaikan itu untuk kita. Apa yang dilarang oleh Allah kepada kita, semua keburukan itu juga untuk kita. Kalau kita lakukan dosa, akibat buruknya kepada diri kita. Kita lakukan ketaatan, akibat baiknya untuk kita. Bukan untuk Allah. Tapi sayang juga Allah, sekalipun kita tidak patuh, karena Allah tahu, sadar. Allah tahu kepada kadar-kadar hambanya. Ada yang alim, ada yang bodoh, ada yang berilmu, ada yang tidak. Allah telah menentukan kadar-kadar kita. Jadi bagaimanalah saya yang benar-benar bodoh ini, tidak pernah tersentuh ilmu agama, apakah tobat-tobat saya diterima oleh Allah? Yang penting kita mau belajar, dan mau bertobat, mau terasa hina. Mulai hati kita terbangun setelah Allah limpahkan cahaya atau nur yaqdah itu ke dalam batin kita, untuk senantiasa kita ingat kita ini diciptakan oleh Allah, dipelihara oleh Allah. Lalu setelah itu kita benar-benar bertobat.
dan tingkatan-tingkatan di dalam manazil itu harus kita ingat. Yang ketiga, ahlul wilayah. Jadi ini tingkatan wali-wali Allah. Yang kedua tadi, orang sedang berjalan, orang salik, orang suluk, orang melatih nafsunya. Jadi yang paling berat di sinilah orang melatih, membersihkan nafsunya. Tidak mudah ini. Bisa ribuan tahun. Bisa ribuan tahun baru bersih hati. Umur kita tinggal 15. Tinggal kalau sampai dalam 3 tahun lagi. Mungkin nanti. Jadi bagaimana untuk membersihkan? Inilah tadi. Kita harus punya seorang mursyid. Karena dengan himmah mursyid dan himmah murid, apabila itu tersambung keduanya, bisa merubah dia. Bisa 1 jam kita berubah, bisa 1 hari kita berubah, bisa 1 bulan kita berubah, bisa setahun kita berubah, bisa 10 tahun kita berubah, dan bahkan ratusan tahun bisa berubah, tergantung himmah. Jadi makanya kenapa ditarekat, di tasawuf selalu mengagung-agungkan gurunya? Karena memang dia tidak mampu untuk merubah tidak mampu dia membersih nafsunya dengan ilmu dan amalnya. Dan bertambah beramal, kita bertambah susah. Bertambah rajin temayang, bertambah bangga, bertambah terasa mulia. Apalagi kalau memang kita tuh benar-benar dimuliakan orang. Banyak murid, sorban lah gadang, ya, lah dikawal. Apabila batin tidak siap, tetap dia terhijab dengan Allah. Jadi tadi saya ceritakan siang itu. Jadi ada seorang murid pergi berguru. Dia katakan kepada syekhnya, "Wahai syekh, bagaimana cara saya bisa menyeberang ke sungai sana dengan saya menapak di atas air? Apa yang harus saya amalkan, syekh?" Oh, baca saja. Misal, la ilaha illallah setiap hari 1000 kali. Kau jangan diamalkan dulu tuh, itu anak dapat melintih dia kayak, iyalah hambo lo salah. Kau kayak syekh, bukan hambo, kan? Ini cerita. Jadi diamalkanlah setiap hari oleh semurid ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Setiap hari 1000 kali. Lalu karena dia yakin kepada syekhnya, dia benar-benar takzim kepada gurunya, dia amalkan dan yakin dia akan mampu dengan amalan itu merubah batin. Kemudian tidak lama kemudian dia benar-benar bisa menapak di atas air, berjalan ya tehayil. Kemudian setelah dia pulang dari seberang sana, lalu dia temui syekhnya. Ketika melihat syekhnya, dia menangis, meronta-ronta, melihat sedih melihat guru. Sedih, ya sedih, ya bagoliang-goliang. Apa bahasa Indonesia bagoliang-goliang? Berguling-guling. Sehingga saya heran, kenapa kamu menangis?
Bagaimana saya tidak menangis ya Syekh? Saya adalah muridmu yang telah engkau suruh amalkan kalimah la ilaha illallah sehingga saya bisa menapak di air, dan Allah menambah cahaya di dalam batinku sehingga membuka hijab di dalam batinku. Jadi hijab itulah yang melihat apa yang ada di dalam dada syekhnya. Dia melihat di dalam dada syekhnya itu adalah banyak sekali ulat, banyak ulet dalam dada syekhnya. Maknanya kemunafikan. Di dalam dada Syekh penuh dengan kemunafikan yang selama ini Syekh mengajarkan kami sebagai murid hanya di lisan tapi tidak di hati. Lalu saya sadar benar apa yang dikatakan murid saya ini adalah orang yang munafik. Dia bertobat, dia menangis, Syekhnya menangis. Saya hanya mengatakan di lisan apa yang saya katakan tidak sebenarnya. Saya mengatakan kepada orang lain sabar, tapi saya tidak sabar. Saya mengatakan kepada orang lain ikhlas, tapi saya tidak ikhlas. Kenapa saya mengatakan kepada orang lain jangan mendengki, tapi saya mendengki. Akhirnya Syekhnya sadar. Dia bertobat, benar-benar bertobat. Bersujud dia kepada Allah. Lalu Allah terima tobatnya, barulah dia jadi wali. Tapi sudah ditinggalkan muridnya duluan jadi lebih dulu muridnya jadi wali daripada saudara-saudaranya bisa lebih duluan jadi wali daripada Tengku Zakaria. Kawas kan? Yang ketiga, ahlul wilayah, para wali-wali Allah. Orang-orang yang telah dapat berhakikat dengan hakikat hak. Jadi dia memandang Allah dengan Allah. Dia memandang Allah bukan dengan ilmu dan amalnya lagi. Dia memandang Allah bukan dengan dirinya, tapi dia memandang Allah dengan Allah. Dia adanya dengan ada Allah, hidupnya dengan Allah. Jadi ada dia karena ada Allah. Dia memandang senantiasa ada saya ini karena ada Allah. Hidup saya karena dihidupkan oleh Allah. Itu tidak lepas-lepas dari pandangannya. Batinnya penuh dengan cahaya tajalli wujud Allah. Jadi di dalam batinnya tuh nyata keberadaan Allah, baik perbuatan, sifat maupun wujud Allah. Senantiasa dia menyaksikan itu. Dia bersih daripada bercerai dengan Allah pada setiap saat. Jadi dia tidak pernah bercerai dengan Allah. Sekalipun zahir dengan manusia, zahirnya dengan alam, tapi batinnya selalu bersama Allah. Selalu bersama Allah. Waktu dan nafasnya juga di antara nafasnya, bukan saja ketika nafas naik turun, tapi di antara naik turun itu juga dia bersama Allah. Maka orang-orang inilah yang tidak takut dan gundah sesuai dengan firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah olehmu bahwa wali-wali Allah tidak takut di atas mereka dan tidak gundah. Jadi pada wali-wali Allah itu tidak ada ketakutan, walaupun diancam,
mau dibunuh, mau digorok. Karena kematian bagi mereka adalah dirindukan. Nah, dia ingin cepat-cepat bersama Allah. Makanya mereka tidak takut mati. Kalau kita takut mati karena masih cinta dunia, kita takut berpisah dengan yang kita cintai. Kalau mereka tidak takut berpisah dengan alam ini, karena yang dicintai Allah, yang dicintai